Kisah iman hari ini diambil dari kisah Richard Wurmbrand, Rumania, tahun 1945. Kami bersama Kristus. Satu persatu para imam dan pendeta di Rumania berdiri dan mempersembahkan kata-kata pujian untuk komunisme dan mengumumkan kesetiaan mereka pada rezim yang baru. Pernyataan mereka tentang kesatuan propaganda bagi komunis disiarkan ke seluruh dunia melalui radio langsung dari gedung parlemen. Itu terjadi setahun setelah komunis mengambil alih kuasa di Rumania. Pemerintah mengundang semua pemimpin agama untuk menghadiri kongres di gedung parlemen. Lebih dari 4.000 orang hadir. Pertama, mereka memilih Joseph Stalin sebagai presiden kehormatan kongres. Kemudian pidato dimulai. Pidato itu tidak masuk akal dan mengerikan. Komunisme didedikasikan untuk kehancuran agama, seperti yang telah terjadi di Rusia. Namun para pemimpin agama dan pendeta bangkit dan mengumumkan bahwa komunisme dan kekristenan memiliki kesamaan secara fundamental dan dapat saling berdampingan tanpa takut umat Tuhan ini memenuhi udara dengan kata-kata jilatan dan kebohongan. Itu sama saja seperti mereka meludahi muka Yesus. Sabina Wurmbrand tidak dapat menghadapinya lagi. Dia berbisik kepada suaminya, "Richard, berdirilah dan hapus hal yang memalukan ini dari wajah Kristus." Richard tahu apa yang akan terjadi. "Jika aku berbicara, kamu akan kehilangan suamimu." Sabina menjawab, "Aku tidak berharap untuk memiliki seorang suami yang penakut." Pendeta Wurmbrand berdiri di panggung, mengejutkan semua orang. Dia mulai berkhotbah dengan segera, seluruh ruangan menjadi sunyi. Para delegasi, bukan tugas kita untuk memuji kekuasaan dunia yang datang dan pergi, tetapi untuk memuliakan Tuhan, Sang Pencipta, dan Kristus, Sang Juru Selamat, yang mati bagi kita di kayu salib, ujar Wurmbrand. Seorang pejabat komunis bangkit dari kursinya. "Ini tidak boleh terjadi. Seluruh orang di negeri ini mendengar pesan Kristus diberitakan di mimbar parlemen komunis. Hak Anda untuk bicara dibatalkan," teriaknya. Wurmbrand mengabaikan dia dan terus berkhotbah. Suasana mulai berubah. Para hadirin mulai memberikan tepuk tangan. Dia mengatakan apa yang mereka semua ingin katakan, tetapi mereka takut. Pejabat itu berteriak, "Matikan mikrofonnya!" Orang banyak itu berteriak agar dia turun. "Pendeta, pendeta, pendeta!" seru mereka. Teriakan dan tepuk tangan terus bergema hingga kabel mikrofon dipotong dan Wurmbrand melangkah turun. Kongres hari itu berakhir setelah kejadian itu. Richard Wurmbrand menjadi orang yang diawali. Minggu, tertanggal 29 Februari 1948. Pendeta Wurmbrand sedang menuju gerejanya ketika dia diculik oleh sekelompok polisi rahasia. Dia menceritakan kejadian berikutnya. "Aku dibawa ke penjara 15 meter di bawah tanah, tempat aku diasingkan
suatu ruangan. Bertahun-tahun aku disekap sendirian dalam sel itu. Aku tidak pernah melihat matahari, bulan, bintang-bintang, dan bunga-bunga. Aku tidak pernah bertemu orang selain para penyelidik yang memukul dan menyiksaku. Aku tidak pernah memiliki buku, satu buku pun. Tidak pernah secari kertas pun. Setelah bertahun-tahun ketika aku harus menulis lagi, aku bahkan tidak dapat mengingat bagaimana menulis huruf besar D. Untuk membuat perasaan pengasingan menjadi semakin buruk, penjara dibuat benar-benar sunyi. Bahkan para penjaga memiliki kain yang dipasang di sepatu mereka, sehingga langkah mereka pun tidak dapat terdengar. Ketika pertama kali ditempatkan dalam ruang pengasingan itu, seperti mau mati saja. Setiap kami teringat kembali akan dosa-dosa masa lalu dan pengabaian tugas-tugas kami semua memiliki rasa sakit yang tak terbayangkan di hati kami, sembari memikirkan bahwa kami belum melakukan hal terbaik bagi Yang Maha Tinggi, bagi seorang pribadi yang telah memberikan hidupnya bagi kami di kayu salib. Aku berada dalam penyesalan dan rasa sakit yang dalam ketika tiba-tiba dinding penjara mulai bersinar seperti permata. Aku telah melihat banyak hal yang indah, tetapi aku belum pernah melihat keindahan seperti yang aku lihat dalam sel yang gelap di bawah permukaan tanah. Aku belum pernah mendengar suara musik yang begitu indah seperti yang terjadi pada hari itu. Raja segala raja, Yesus bersama kami. Kami melihat matanya yang penuh pengertian dan kasih. Dia menghapus air mata kami. Dia memberi kami kata-kata kasih dan pengampunan. Kami mengetahui bahwa segala sesuatu yang jahat dalam kehidupan kami telah berlalu, telah dilupakan Allah. Sekarang hari-hari indah telah datang. Mempelai wanita sudah berada dalam pelukan mempelai pria. Kami sudah bersama Kristus. Kami tidak mengetahui bahwa kami berada dalam penjara. Kadang-kadang ketika kami dipukul dan disiksa, kami sama seperti Stefanus, yang ketika orang-orang melempari dia dengan batu, tidak melihat para pembunuhnya, tidak melihat batu-batu, melainkan melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di samping kanan Bapa. Dengan cara yang sama, kami tidak melihat para penyiksa komunis. Kami tidak melihat diri kami dalam penjara. Kami dikelilingi para malaikat, dan kami bersama Allah. Kami tidak lagi percaya tentang Tuhan Kristus dan malaikat. Kami tidak mengingat ayat-ayat Alkitab lagi. Kami mengingat Tuhan karena mengalaminya. Dengan penuh kerendahan hati kami dapat berkata bersama para rasul yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Setelah bertahun-tahun berada di ruang pengasingan, kami dimasukkan bersama-sama di sel besar, terkadang bersama 200 hingga 300 tahanan di setiap selnya. Aku tidak akan menceritakan kepada Anda seluruh kebenaran yang ada, karena Anda tidak tahan mendengarnya. Namun inilah yang akan aku ceritakan. Para tahanan Kristiani dipukul,
kemudian diikat di kayu salib selama 4 hari 4 malam tanpa jeda sedikit pun. Orang-orang komunis kemudian berdiri di sekitar mereka, menghina dan mengejek dengan berkata, "Pandanglah Kristusmu, betapa indahnya dia, betapa harum yang dia bawa dari surga." Kemudian mereka menendang tahanan lain, memaksa mereka untuk berlutut dan memuja serta menyembah salib hidup yang tercemar itu. Lalu datanglah saat yang lebih buruk, waktu cuci otak. Siapa yang tidak mengalami cuci otak ini tidak dapat mengerti jenis penyiksaan ini. Dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 malam, 17 jam sehari. Kami duduk lurus dengan sempurna. Kami tidak dibiarkan untuk menyandarkan atau meletakkan kepala kami. Menutup mata adalah sebuah kejahatan. 17 jam sehari kami harus mendengar seperti komunis itu baik, komunis itu baik, komunis itu baik, kekristenan itu bodoh, kekristenan itu bodoh, kekristenan itu bodoh. Tak seorang pun percaya Kristus lagi. Tak seorang pun percaya Kristus lagi. Menyerahlah, menyerahlah, menyerahlah. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan bertahun-tahun kami harus mendengarkan itu. Akhirnya yang terburuk datang. Orang komunis menyiksa mereka yang percaya kepada Tuhan dengan menggunakan gancu, besi membara, dengan pentungan karet, dengan tongkat, dengan segala jenis cara. Orang Kristiani disiksa oleh komunis. Kemudian mukjizat terjadi ketika berada dalam keadaan terburuk, ketika kami disiksa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami mulai mengasihi mereka yang menyiksa kami, sama seperti bunga. Ketika Anda menginjak dengan kaki Anda, Dia memberikan hadiah kepada Anda, yaitu wewangian. Semakin kami dihina dan disiksa, semakin kami merasa kasihan dan mengasihi para penyiksa kami. Banyak yang bertanya kepada Wumbran, "Bagaimana Anda dapat mengasihi seseorang yang menyiksa Anda?" Dia menjawab, "Dengan melihat kepada orang itu, tidak sebagaimana mereka ada, melainkan apa yang akan terjadi pada diri mereka kelak. Aku juga dapat melihat dalam diri para penyiksa kami, seorang Saulus dari Tarsus, yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus. Banyak petugas dari kepolisian rahasia yang kepada mereka kami telah bersaksi menjadi Kristiani dan berbahagia menderita di penjara karena telah menemukan Kristus. Meskipun kami dicambuk seperti yang dialami Paulus dalam diri petugas penjara, kami melihat potensi petugas penjara di Filipi yang kemudian bertobat. Kami bermimpi bahwa suatu saat kelak mereka akan bertanya, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dalam penjaralah kami menemukan pengharapan, keselamatan bagi orang-orang komunis. Di sanalah kami mengembangkan tanggung jawab kepada mereka. Dalam penjara komunislah lahirnya gagasan sebuah pelayanan misi Kristiani kepada orang-orang komunis. Kami bertanya kepada diri sendiri, apa yang harus kami perbuat untuk memenangkan orang-orang ini bagi Kristus dalam kasih? Pintu gerbang surga tidak tertutup bagi komunis. Cahayanya pun tidak berhenti bersinar bagi mereka. Mereka dapat bertobat seperti siapa saja. Dan kami harus memanggil mereka kepada pertobatan. Hanya kasih yang dapat mengubah
orang-orang komunis, dan para teroris. Sebuah surat kecil dari Wurmbrand. Catatan kecil dari Wurmbrand. Ketika pendeta Wurmbrand dibebaskan pada tahun 1956, dia kembali melayani gereja bawah tanah. Dan pada tahun 1959, 3 tahun sesudahnya, dia diserahkan kembali kepada para penguasa. Kali ini oleh seorang rekannya sendiri. Dia dibebaskan untuk yang kedua kalinya pada tahun 1964, 5 tahun sesudahnya, dan kembali melayani pada tahun 1965. Sahabat-sahabatnya membayar jaminan sebesar 10.000 US dollar kepada pemerintah Rumania sehingga keluarga Wurmbrand dapat meninggalkan negara itu. Mereka pergi menuju Skandinavia dan Inggris sebelum tiba di Amerika Serikat. Pada Mei tahun itu, Richard memberikan kesaksiannya di Washington DC di hadapan Senate Internal Security Subcommittee dengan menunjukkan pinggangnya yang tersayat dan 18 luka penyiksaan luar biasa. Pada tahun 1967, Wurmbrand secara resmi memulai pelayanan misi kepada orang-orang komunis. Yesus bagi dunia komunis. Hari ini pelayanan ini dikenal dengan The Voice of the Martyrs dan masih didedikasikan untuk melayani gereja yang teraniaya dimanapun itu ditemukan. Pada tahun 1991 ataupun 92, kami melihat kejatuhan komunisme di negara Soviet dan Eropa Timur. Dan dengan itu berlalu juga pemerintahan yang mengesahkan penganiayaan terhadap orang Kristiani. Dengan melihat kembali ke belakang, sangat mudah untuk mengerti bahwa doa-doa dan usaha-usaha pelayanan seperti The Voice of the Martyrs adalah kunci kebebasan baru bagi Injil yang ditemukan di area-area ini. Yang belum lama sebelumnya, para martir seperti Richard dan Sabina, yang juga para martir seperti Richard yang juga menghabiskan 3 tahun di penjara, telah disiksa karena iman mereka. Kebangunan rohani terjadi di Voice of the Martyr, menemukan dedikasi untuk melihat kebebasan yang sama demi memenangkan bangsa-bangsa yang terus menganiaya orang Kristiani saat ini. Catatan dari John Wesley, pendiri gerakan Metodis. Tampaknya Tuhan itu terbatas dengan kehidupan doa kita. Dia tidak dapat melakukan apapun bagi manusia sehingga seseorang memohon kepadanya. Kanoven ulangin. Tampaknya Tuhan itu terbatas dengan kehidupan doa kita. Dia tidak dapat melakukan apapun bagi manusia hingga seseorang memohon kepadanya. John Wesley, pendiri gerakan Metodis. Ketika seorang percaya berdoa, perkara besar terjadi. Yakobus, orang jujur, dilemparkan dari tembok Bait Allah tahun 63 Masehi. Dikutip dari Yakobus 5 ayat 16. Ketika seorang percaya berdoa,
perkara besar terjadi. Demikian kisah iman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.